Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Namun sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, kita harus selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer serta menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Dan jangan lupa untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, sudah siap belajarnya? Kalau sudah siap, mari kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Check it out. Baiklah, kali ini Bu Dini akan membahas tentang soal PTS atau UTS sama saja. Tema 1 tentang PPKN Bahasa Indonesia dan IPA ya. Kemarin sebenarnya sudah diberikan pada siswa Bu Dini. Mungkin nanti ini bisa untuk pembelajaran ke depannya bagi murid Bu Dini dan teman-teman followersnya Bu Dini ya, yang subscriber Bu Dini yang akan mempelajari tema 1 untuk persiapan PTS-nya. Oke, nomor 1 langsung saja kita akan membahas PPKN dulu ya. Warga Desa Sidomulyo melaksanakan kerja bakti dalam rangka menyambut peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Bendera merah putih dan berbagai umbul-umbul dipasang di depan rumah dengan penuh semangat. Sikap yang ditunjukkan warga Desa Sidomulyo tersebut merupakan pengamalan nilai Pancasila, sila ke-B3. 2. Teman satu kelas Rio memeluk agama yang berbeda-beda. Sikap yang harus dilakukan Rio adalah B. Berteman tanpa membedakan agamanya. Nomor 3. Denny sedang mengalami musibah. Rumah Denny rusak akibat tertimpa tanah longsor. Bagas dan teman-temannya mengumpulkan bantuan untuk membantu Denny. Sikap yang ditunjukkan Bagas dan teman-temannya merupakan penerapan nilai Pancasila terutama sila ke-2A. Ya, jadi tolong menolong berarti kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Nomor 4. Letak Masjid Istiqlal di Jakarta berdekatan dengan gereja katedral. Kegiatan peribadahan di kedua tempat ibadah yang berbeda tersebut dapat berjalan dengan rukun dan damai. Hal tersebut dapat terjadi karena kedua umat beragama memiliki sikap toleransi. Nomor 5. Sikap berikut yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila adalah C. Menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Tadi menghormati itu sila kedua, namun jika ada belakangnya itu berdasarkan keadilan, maka sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 6. Sikap yang mencerminkan penerapan nilai sila Pancasila keempat yaitu D. Tidak memaksakan kehendak, terutama dalam musyawarah ya. Nomor 7. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua adalah B. Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Nomor 8. Sikap yang seharusnya kita tunjukkan saat bermusyawarah antara lain A. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan pada gambar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila. Di sini ada gambar sedang memberi makan ayam, berarti sila kedua ya. Nomor 10. Pak Dedi bersama murid-murid kelas 6 mengunjungi pameran lukisan di sebuah gedung kesenian. Pak Dedi dan murid-murid tampak kagum serta memuji keindahan lukisan yang dipamerkan. Sikap yang ditunjukkan Pak Dedi dan murid-murid kelas 6 tersebut mencerminkan pengamalan nilai Pancasila sila ke-5 ya, menghargai hasil karya orang lain. Baiklah, selanjutnya bahasa Indonesia. Pertama ada bacaan untuk mengerjakan nomor 11 sampai 12. Aglonema. Judulnya aglonema ya. Aglonema atau sering disebut Sri Rejeki merupakan tanaman hias populer dari suku talas-talasan atau Araceae. Aglonema memiliki sekitar 30 spesies. Habitat asli tanaman ini adalah di bawah hutan hujan tropis. Tumbuh baik pada areal dengan intensitas penyinaran rendah dan kelembaban tinggi. Tanaman ini memiliki akar serabut serta batang yang tidak berkambium, daun menyirip serta memiliki pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem yang tersusun secara acak. Kini berbagai macam aglonema hibrida telah dikembangkan dengan penampilan tanaman yang sangat menarik dengan macam-macam warna, bentuk dan ukuran daun, sehingga jauh berbeda dari spesies alami, diambil dari Wikipedia.
Pertanyaan nomor 11. Informasi yang terdapat dalam teks bacaan tersebut adalah D. Aglonema hibrida memiliki penampilan yang jauh berbeda dari spesies alaminya. Nomor 12. Pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan tersebut adalah B. Di mana aglonema dapat tumbuh dengan baik? Tadi ada jawabannya adalah di daerah hutan hujan tropis. Nomor 13. Tanaman lidah buaya memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Karbohidrat merupakan komponen terbanyak dalam tanaman lidah buaya. Vitamin C, E, dan zinc juga terkandung di dalamnya. Selain itu, lidah buaya juga mengandung zat-zat yang berfungsi sebagai antioksidan. Gagasan utama paragraf tersebut adalah ada kandungan nutrisi tanaman lidah buaya. B berarti itu ada di awal paragraf ya. Baiklah, nomor 14 tentang laporan hasil pengamatan. Nama Reza Kurniawan, tempat yang diamati kawasan Kali Adem, waktu pengamatan 5 Januari 2020, pada hari Minggu 5 Januari 2020 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Reza Kurniawan melakukan pengamatan di Kali Adem, Sleman, Yogyakarta. Matahari tak terlihat sejak pagi hari karena hujan turun tak henti-hentinya. Sesekali reda namun hujan turun lagi. Suhu di Kali Adem sangat dingin. Suasana di sekitarnya selalu diliputi kabut. Kabut itu jika dilihat dari dataran rendah tampak seperti awan yang menyelimuti lereng gunung. Isi paragraf laporan tersebut adalah, di sini salah satu jawaban siswa salah ya. Namun akan Ibu bahas, yang betul adalah D, yaitu Kali Adem pada tanggal 5 Januari 2020, cuaca hujan dan berkabut. Itu adalah isinya. Nomor 15 juga salah nih. Kita baca dulu. Pohon kelor dapat menjaga tanah agar tidak longsor dengan sistem akar yang sangat rapat. 2. Daunnya selain sebagai sayuran juga berkhasiat untuk menjaga kesehatan. 3. Daun kelor bisa dimanfaatkan sebagai obat penyakit herpes, alergi, dan mata. 4. Pohon kelor sangat bermanfaat bagi manusia. Kalimat utama paragraf tersebut ada pada nomor A ya, 4. Pohon kelor sangat bermanfaat bagi manusia. Nomor 16. Untuk membuat kesimpulan sebuah teks atau bacaan, maka kita perlu C. Membaca teks dengan seksama. Nomor 17. Sagu cukup populer di wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua. Masyarakat di sana biasa mengonsumsi sagu bersama dengan olahan ikan. Tujuannya untuk melengkapi kandungan nutrisi yang tidak terdapat dalam sagu. Meski kandungan gizinya tidak selengkap nasi dan jagung, kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi membuat sagu layak menjadi makanan pokok pengganti nasi. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah C. Sagu mengandung karbohidrat cukup tinggi sehingga layak menjadi makanan pokok. Nomor 18. Hutan yang rusak dapat mengakibatkan punahnya berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Berkurangnya jumlah tumbuhan berarti berkurang pula produksi oksigen dan resapan air tanah. Berbagai bencana pun bisa terjadi seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Itulah beberapa akibat kerusakan hutan. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Akibat kerusakan hutan. Jadi kalimat utamanya ada di awal dan ide pokok ada dalam kalimat utama. Nomor 19. Buah markisa memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Buah markisa mengandung antioksidan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel. Selain itu, buah markisa juga mengandung vitamin C, beta-karoten, dan polifenol yang berfungsi melindungi tubuh agar terhindar dari peradangan kronis, penyakit jantung, dan juga kanker. Mengonsumsi buah markisa juga dapat meredakan serangan asma bagi penderita asma, mencegah infeksi, melancarkan proses pencernaan, menurunkan berat badan, dan membantu supaya tidur dapat nyenyak. Sumber diambil dari Bobo. Informasi yang terdapat pada teks di atas adalah buah markisa rasanya masam, tidak. Buah markisa mengandung antioksidan, betul. Kemudian, buah markisa dapat menambah berat badan, salah ya, harusnya menurunkan berat badan. Kemudian yang selanjutnya, yang D adalah buah markisa dapat mencegah penyakit hipertensi. Tidak, yang betul adalah B. Sekarang nomor 20. Para siswa dan guru SD Tunas Mekar melaksanakan kerja bakti secara rutin. Kegiatan itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Warga sekolah tersebut bekerja bakti membersihkan semua ruangan dan halaman sekolah. Hal itu dilakukan agar lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat. Simpulan paragraf tersebut adalah
Karena ini ada di awal dan di akhir, jadi warga sekolah bekerja bakti, kemudian di akhir kalimatnya adalah agar lingkungan sekolah bersih dan sehat. Jadi jawabannya B ya, karena ini merupakan paragraf campuran, ada di awal dan di akhir kalimat utamanya. Soal berikutnya tentang IPA, ada 10 soal. Nomor 21, ini salah ya siswa ibu. Kita lihat jawaban yang betul apa. Anwar akan menanam pohon tebu. Batang pohon tebu yang sudah dipotong-potong kemudian ditanam di tanah yang telah disiapkan. Anwar menanam pohon tebu dengan cara bukan okulasi tetapi stek ya. Dipotong batangnya kemudian ditancapkan di tanah. Oke. Nomor 22. Jika serbuk sari bunga pohon mangga madu jatuh ke kepala putik bunga pohon mangga harum manis, maka akan terjadi penyerbukan bastar ya. Kata kuncinya adalah ini ada varietas yang sama ya, masih varietas yang sama, satu mangga madu, satu mangga harum manis. Jadi beda varietas mangganya. Nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Hewan yang dapat berkembang biak dengan cara seperti pada gambar. Nah, di sini ada gambar yang sedang berfragmentasi. Jadi tubuhnya terpotong, kemudian jadi bagian-bagian yang lain. Di sini ada 3 bagian potongan, yang tengah itu tetap, kemudian yang bagian atas dan bawah itu menjadi individu baru. Ini berarti A, anemon laut dan bintang laut. Sedangkan amoeba itu membelah diri ya. Untuk soal 25, nah di sini salah murid ibu, kita lihat yang betulnya. Kelompok tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan spora adalah A. Lumut, jamur, suplir, dan paku-pakuan. Yang D itu salah karena ada rumput teki. Rumput teki itu dengan geragih. 26. Perhatikan gambar berikut. Keuntungan perkembangbiakan tanaman seperti pada gambar adalah ini tentu saja yang dibungkus seperti ini adalah dengan cara stek. Nah, stek itu keuntungannya adalah D. Cepat berbuah dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nomor 27, perhatikan daftar berikut, ada kadal, tupai, kelelawar, kura-kura. Nah, hewan yang memiliki persamaan cara berkembang biaknya ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3, yaitu tupai dan kelelawar, yaitu dengan cara vivipar atau melahirkan. Nomor 28, kegiatan manusia berikut yang dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan menjadi langka adalah D. Melakukan pertanian dengan sistem ladang berpindah. Jadi nanti ekosistemnya, lingkungannya, habitatnya itu nanti rusak sehingga mereka tidak bisa mencari makan dan tidak memiliki tempat tinggal lagi sehingga punah. Nomor 29, tempat pelestarian alam berikut yang merupakan tempat pelestarian alam secara ex situ adalah ex itu berarti di luar habitatnya, berarti kebun binatang Ragunan. Nomor 30 terakhir, akibat perburuan liar, banyak satwa yang terancam punah. Dampak dari peristiwa tersebut adalah D. Keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada soal yang sulit dan materi yang sulit. Karena kalau kita mau rajin belajar serta banyak membaca, maka pasti kita bisa menghadapinya dan mengerjakan semua soal-soalnya. Oke. Terima kasih dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.